Mengawali informasi pagi ini saudara, kebakaran melanda sejumlah bangunan yang merupakan tempat usaha di Pasar Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Inilah detik-detik kobaran api saat mulai membesar. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran yang meludeskan sedikitnya 4 tempat usaha ini. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Warga ketok-ketok tiang listrik. Saya dengar, saya pikir oh enggak. Nah, kedua kali baru saya dengar lagi, oh teriak kebakaran. Nah, saya keluar. Rupanya api di ujung itu udah membesar. Api itu sudah membesar. Udah, mereka warga tetap memadamkan apa adanya. Apa adanya, sebagian juga manggil pemadam kebakaran lewat telepon susah, dijemput pemadam kebakarannya. Kebakar ini warung nasi. Warung nasi doang atau? Ya, di sebelahnya lagi tukang cukur. Sebelahnya lagi tukang jahit. Ada berapa bangunan Pak yang kebakaran? Jadi yang sederet itu warung nasi, tukang cukur, tukang jahit, sama warung plastik. 4 bangunan Pak ya? Iya, 4 bangunan. 6 unit rumah warga di Jalan Kandia 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar saat terjadi bentrok antar kelompok warga. Polisi bilang bentrok dipicu perselisihan antar warga yang terjadi sejak lama. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Talo, Kota Makassar ini diduga dipicu karena perselisihan antar warga sejak tahun 1980-an yang tak kunjung selesai. Polisi bilang telah berupaya mempertemukan kelompok warga yang bertikai dan memburu pelaku kericuhan. Akibat peristiwa ini, 6 unit rumah warga terbakar lantaran warga yang terlibat bentrok diduga membawa bahan pemicu kebakaran. Ya, posko nanti kita siapkan di titik-titik simpul di mana tempat dari mereka-mereka pelaku tawuran ini berkumpul gitu ya. Kita siapkan di sini. Terus untuk pelaku-pelaku sudah kita dalami, nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan kalau sudah ada yang tertangkap. Dari permasalahan antar kampung yang sudah lama ya, Jadi kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tergantung dari juga masyarakatnya gitu ya. Jadi masyarakat harus mau saling berkoordinasi dan bertemu untuk sama-sama membicarakan penyelesaian dari solusi masalah itu. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, 3 orang pemuda terpaksa berurusan dengan Polsek Palangga. Sebelumnya ketiganya ditangkap saat hendak melakukan tawuran. Diam. Aksi pengejaran mewarnai upaya penangkapan pelaku. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita 4 sepeda motor dan sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiganya kini mendekam di tahanan Mapolsek Palangga untuk proses hukum selanjutnya. Mendapatkan informasi dari warga bahwa akan ada terjadi perang kelompok di wilayah Palangga, tepatnya di Jalan Dirgantara, dan kami bersama tim Black Horse langsung menuju ke wilayah tersebut dan berhasil menggagalkan perang kelompok tersebut. Kami sempat melakukan kejar-kejaran. Polres Labuan Batu, Sumatera Utara menetapkan 9 orang penagih utang sebagai tersangka pelaku pengeroyokan terhadap wartawan. 2 diantaranya telah ditahan, sementara 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Polisi menangkap 2 pelaku utama pengeroyokan terhadap wartawan media online di Kabupaten Labuan Batu yang videonya sempat beredar di media sosial. Pengeroyokan tersebut terjadi di depan kantor leasing di Kecamatan Rantau Selatan, Sumatera Utara. Dari penyelidikan sementara, terdapat 9 orang pelaku pengeroyokan yang berprofesi sebagai penagih utang atau debt collector. Kepada polisi, pelaku mengaku mengeroyok wartawan karena marah
lantaran diteriaki maling dan begal ketika melakukan penarikan mobil yang menunggak angsuran. Di antara 9 terduga pelaku tersebut, ya, saat ini 2 sudah kita lakukan penangkapan, ya, dan kita lakukan penahanan. Orang yang sudah kita amankan ini, ya, merupakan pelaku utama, ya, yang mungkin kalau rekan-rekan lihat di videonya, ya, mereka lah yang kemudian mengawali pengumpulan, ya, dan yang paling banyak melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. Sekelompok orang menyerang warga adat Sihaporas yang sedang berkumpul di sebuah posko di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya 10 warga terluka, harus dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Salah satu korban luka adalah mahasiswi yang tengah melakukan penelitian skripsi. Dari video rekaman warga, sekelompok orang mengenakan baju hitam dan menggunakan helm serta membawa tongkat kayu tiba-tiba datang menyerang warga yang sedang berkumpul di posko di wilayah adat mereka di Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, hari Senin. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak mencatat kelompok tersebut merusak kendaraan, posko dan rumah masyarakat adat. Akibat serangan ini, 10 orang terluka, 9 orang dirawat di rumah sakit dan 1 lainnya di puskesmas. Tetapi ini sudah yang beberapa kalinya masyarakat menghadapi kekerasan. Pada hari ini ada sekitar 33 orang yang mengalami kekerasan. 10 orang diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Salah satu korban kekerasan yang dirawat di rumah sakit adalah seorang mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi. Setelah kejadian, seorang pastor dari Kapusin turut membantu membawa korban ke rumah sakit. Nah, itu tadi juga, dikira LSM, padahal dia sedang membuat penulisan skripsi di tempat itu, dan dia dipukuli. Sekarang dia sedang trauma, jadi dia masih menolak untuk dikunjungi. Pasca penyerangan terhadap warga adat Sihaporas, Kapolres Simalungun menjenguk korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kota Pematang Siantar. Polisi juga membekukan aktivitas di lokasi konflik. Kami juga tadi sudah melaksanakan kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Pangulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik. Menanggapi konflik yang terjadi di Desa Sihaporas, PT Toba Pulp Industri menggelar konferensi pers di Medan, Sumatera Utara. Dalam konferensi pers yang digelar PT TPL mengatakan awalnya pekerja dari PT TPL akan melakukan persiapan kegiatan pemanenan dan penanaman di areal kerja PT TPL. Namun muncul sejumlah orang yang menghadang pekerja hingga konflik terjadi. Dari konflik itu, 5 pekerja juga mengalami luka berat. PT Toba Pulp Lestari merupakan pihak yang dirugikan akibat peristiwa tersebut, yang menimbulkan korban luka berat dari pihak perusahaan sejumlah 5 orang pekerja, terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, di mana 2 orang harus menjalani rawat inap di rumah sakit, serta kerugian aset perusahaan akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tadi. Selain korban luka, kejadian itu mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah, gubuk, sepeda motor, dan mobil pick-up yang dibakar. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Akibat mengantuk saat berkendara, seorang pengendara ojek tercebur ke kali di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Evakuasi dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang bermarkas tak jauh dari lokasi kejadian. Izin melaporkan evakuasi. Pengendara ojek ini dievakuasi menggunakan selang pemadam karena tercebur ke kali.
Dirinya mengaku mengantuk saat berkendara hingga oleng dan masuk ke kali. Lokasi kejadian tak jauh dari markas pemadam kebakaran sehingga petugas yang sedang piket segera datang menolong. Sepeda motor korban juga diangkat dari air. Pada setibanya di depan kantor, pengendara itu agak oleng ke kanan lalu masuk terjatuh ke drainase saluran air Medland. Untuk ojol tersebut sudah hafal jalan, kemungkinan dia karena ngantuk, dia juga akan mengarah pulang. Rumahnya itu tidak jauh dari lokasi kejadian. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak beton pembatas jalan di flyover Pesing, Jakarta Barat. Korban diduga kehilangan kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi menuju arah Cengkareng. Akibat kejadian ini arus lalu lintas menuju Roksi terhenti lantaran kejadian berada di tengah lajur jalan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Jakarta Barat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sendirian? Berdua, tapi yang satu udah dievakuasi. Cuma luka-luka doang. Dia sempat nabrak separator dulu atau trotoar dulu? Trotoar atau mental, atau kalau mobil. Motornya katanya mentalnya jauh ya? Iya, mentalnya tadi ada mobil Grandtech naik. Ada 20 meteran? Iya. Oh, ada 20 meter mentalnya? Ada. Berarti dia ngebut atau gimana? Ngebut. Kayaknya sih juga ngantuk. Banjir bandang menyapu wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. 3 warga hilang terseret arus. Banjir bandang terjadi pada Selasa dini hari di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 3 orang hilang terseret arus banjir masih dicari. Banjir bandang juga menghanyutkan 3 rumah dan evakuasi terkendala. Lokasi yang sulit dijangkau akses kendaraan maupun sinyal internet. Ada 3 warga yang terseret arus banjir tersebut dan paling tidak ada 3 rumah yang juga ikut terbawa arus banjir bandang tersebut. Dan juga dilaporkan ada beberapa rumah dinyatakan rusak berat dan juga kami pada saat ini sedang melakukan pendataan. Sorotan lainnya, Saudara, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa pagi. Usai meninjau ke beberapa lokasi siswa yang dirawat akibat keracunan MBG, Dada menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Cipongkor kewalahan untuk mensuplai makanan ke beberapa sekolah dalam jumlah besar. Ya, ini kan banyak kejadian dengan SPG baru ya, dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Akibat peristiwa ini, Bupati Bandung Barat Rici Ismail menetapkan kejadian luar biasa. Rici Ismail atau yang akrab disapa JJ bilang penetapan KLB agar penanganan lebih cepat dan menyeluruh. Hingga Selasa sore, 393 siswa di Bandung Barat keracunan diduga akibat menyantap MBG. Tadi siang saya ke sana tuh 364 siswa. Namun sampai setengah 5 ini ada peningkatan menjadi 393 korban. Jadi kami dari Pemda menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa seperti itu. Ya karena ini korban sudah begitu banyak dan juga rata-rata memiliki gejala yang sama dalam kurun waktu 24 jam. Untuk kita berlakukan KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Sementara itu, imbas banyaknya kasus dugaan keracunan Badan Gizi Nasional bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki menu hingga dapur program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional membantah belum tentu semua makanan yang bermasalah memicu keracunan. Akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga
tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Sementara itu, Kepala Staf Presiden KSP M. Kodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Kodari bilang berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Merespons banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak evaluasi total program MBG. ICW menilai tata kelola program MBG buruk dan minim pengawasan. ICW menilai evaluasi total MBG penting karena tata kelolanya buruk sehingga kerap merugikan warga yang tercermin dari banyaknya kasus keracunan siswa. Memang program MBG baik sebagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk. Karena itu jika mau dilanjutkan kembali, pemerintah harus memastikan perbaikan tata kelola, akuntabilitas dan orientasinya harus benar-benar kepada siswa dan sekolah. Bukan berorientasi proyek yang menguntungkan segelintir orang. Dengan adanya terbukti tata kelola yang buruk, minimnya akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat. Dan evaluasi ini penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan memang program ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elit. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Menurut Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Sebelumnya, siswa di sejumlah daerah diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Kapolri Jenderal Listio Sigit meninjau kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang pada Selasa siang. SPPG ini merupakan salah satu satuan pelayanan gizi yang dikelola oleh Polri untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri memberikan pesan ke tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi terkait dengan proses masak dan pendistribusian dengan menggunakan quality control. Adapun quality control yang harus dilakukan adalah dengan melakukan tes uji klinis dan memastikan makanan tiba di siswa dalam keadaan higienis. Untuk saat ini, Polri telah membangun 617 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang melayani 2 juta lebih penerima manfaat. Di wilayah Jawa Tengah sudah terdapat 73 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan target semula sebanyak 100 SPPG. Progres pembangunan SPPG
terus akan kita optimalkan sampai dengan akhir tahun sehingga kita bisa maksimal untuk betul-betul bisa mendukung program Bapak Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis. Dan tentunya saya selalu menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security. Sorotan lainnya, saudara, 8 orang yang merupakan sindikat perdagangan bayi ditangkap polisi. Mereka beroperasi selama 2 tahun dan sudah menjual 8 bayi. Polda Sumatera Utara membongkar praktik jual beli bayi di Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan bayi laki-laki berusia 3 hari yang diperdagangkan pelaku. Bayi malang ini dibeli pelaku dari ibunya yang diduga enggan merawat sang bayi karena hasil hubungan terlarang. Oleh pelaku, bayi ini akan dijual dengan harga 10 hingga 15 juta rupiah melalui perantara. Pelaku pun tak bisa berkutik saat digerebek polisi. 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini dan telah ditahan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku telah beroperasi sejak tahun 2023 dan sudah memperdagangkan setidaknya 8 bayi yang baru dilahirkan. Rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen dengan yang membeli itu terputus. Polisi terus mendalami kasus praktik jual beli bayi termasuk menyelidiki ada atau tidaknya keterlibatan dari pihak klinik.